Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemarin kita telah membahas beberapa hal yang khususnya dengan masalah piutang maupun hutang. Di mana bahwa kalau kita mengadakan hutang piutang, anjuran Allah di dalam Al-Quran itu adalah jelas bahwa kita dianjurkan untuk mencatatnya. Dan kami yakin kalau perusahaan-perusahaan atau instansi atau lembaga atau para pelaku usaha itu pasti punya catatan-catatan khusus ini. Semuanya mesti tercatat, mesti tertulis. Kalau enggak ya repot, Mas. Karena itu sangat penting sekali. Maka memang ada divisinya kadang-kadang kalau dalam perusahaan itu yang memang menangani khusus bidang ini. Tapi yang sering kita lihat, kalau itu bukan lembaga atau bukan pelaku usaha atau bukan instansi pemerintah dan sebagainya tadi yang sudah kami sebutkan, kalau itu adalah hubungannya dengan orang per orang, ini kadang-kadang orang itu sok lupa atau bahkan mungkin menyepelekan. Ya, biasanya umumnya menyepelekan, oh cuma sedikit utangnya kok. Kita yang penting modal saling percaya. Ya. Aku percaya sama kamu, kamu percaya sama saya. Hutang, toko dikasih, giliran mau bayar atau giliran nanti sudah waktunya harus membayar, bulat aja nggak mau bayar gitu kan. Kadang-kadang ditagih juga ya lari orangnya dan lain sebagainya. Dan masalah-masalah seperti inilah yang sering kali timbul, yang menyebabkan satu percekcokan. Timbul pertikaian. Yang tadinya sahabat baik menjadi musuh. Ini ya gara-gara sepele, sebetulnya banyak juga yang gara-garanya soal masalah hutang. Iya yang hutangnya gede, kadang-kadang hutangnya kecil ya. Cuman hutang 5.000, 10.000 ya jadi masalah kok. Dan kita juga pernah dengar kan, ya ada pernah dalam berita itu hutangnya cuma berapa ribu, lah jadi pembunuhan. Goro-goro masalah seperti itu. Karena kemarin juga sudah kami singgung bahwa kalau kita itu memberikan satu catatan atau mencatat, maksud saya, mencatat kalau kita menghutangi seseorang atau orang berhutang kepada kita mencatat. Dan biasanya catatan itu akan menjadi menjadi hal yang membuat orang itu mikir-mikir. Nah, itu kan. Nek ora bayar ono buktine, ya ada buktinya. Sehingga mau tidak mau dia akan berusaha untuk membayar. Dan setidaknya tidak hanya semasalah di situ. Apalagi kalau hutangnya itu yang toko besar ataupun kecil sebetulnya sama saja sih. Ya. Kalau sampai dia itu tidak ada, kan Masya Allah, hutang itu kan harus dibayar gitu ya. Karena itu adalah kewajiban kita. Hutang wajib dibayar.
Dan masalahnya tidak hanya selesai di dunia saja. Kalau urusan hutang ini sampai dibawa mati. Kalau hutangnya belum dibayar, ini akan menjadi masalah nanti. Maka kalau tercatat, bisa jadi ini nanti bisa diteruskan oleh ahli warisnya untuk menangani atau melunasi hutang-hutang. Atau bisa juga orang yang berhutang itu atau orang yang memberikan hutang itu akan ngasih tahu sama keluarganya, ini loh bahwa almarhum ini dulu pernah berhutang ke saya tapi belum lunas. Ini buktinya, catatannya ini. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Maka sebagai orang yang akan berhutang, ya. Kalau secara umum kan orang berhutang itu kan ya Mas, itu kan orang yang memang benar-benar butuh ya. Kalau nggak butuh ya orang mungkin gitu kan. Ya, secara normalnya begitu. Kita ngomong secara normal. Karena ada orang juga yang pengen punya penghasilan, ya toh. Yo lewatnya hutang ngono. Yo nipu sana nipu sini mainnya hutang itu. Ngapusi orang. Walaupun mungkin gede lubang tutup lubang, tapi yo banyak lubangnya daripada gak nutupnya itu. Nah, itu masalahnya kan di situ. Jadi memang ada yang memanfaatkan seperti itu, memanfaatkan kelemahan orang. Karena begini, ya kalau kita ngomong bukan artinya orang yang memberikan hutang ya, yang memberikan hutang. Itu kan bagi orang yang mampu memberikan hutang, itu kan merupakan suatu ibadah sendiri. Kalau dalam Islam kan begitu, ibadah. Karena membantu orang lain, ya membantu orang lain. Dan pahalanya itu lebih besar daripada pahala sedekah. Memberikan hutang itu. Kenapa? Karena kalau orang yang mau berhutang itu mestinya itu adalah orang yang memang benar-benar butuh. Butuh karena misalnya mau makan besok untuk kebutuhan sehari-hari, kok ternyata kok uangnya belum dapet, akhirnya terpaksa menghutang dulu misalnya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok atau mungkin untuk kebutuhan pendidikan anak. Ya, terus bayar sekolah dan seterusnya, atau bayar uang gedung. Artinya memang kepepet gitu loh. Maka orang yang memberikan hutang itu menjadikan satu ibadah. Maka memberikan hutang itu aslinya itu hukumnya sunnah. Ya. Sunnah itu kalau memberikan itu mendapat pahala gitu loh. Kalau dilakukan mendapat pahala. Dan di dalam Islam sendiri kalau orang yang berhutang itu sendiri itu boleh, artinya boleh-boleh saja, jadi bukan dilarang. Tapi ya itu tadi harus benar-benar orang yang berhutang ini jangan main-main, ya seenaknya memanfaatkan situasi, ya, si anu kok agamanya kuat, misalnya gitu kan, ya orangnya kok sepertinya dermawan. Dilalah ya orangnya kelihatannya mampu, tak manfaatkan ya mesti nih orang-orang kayak gitu kan yo ngibadahi tenanan, karena maksud sih memberikan hutang aja nggak mau kan, hutang juga ngibadah lah gitu mesti mikir. Atau nih alasan yang mau mengutangi alasan, wah ini hari ini saya sedang uangnya lagi banyak dipakai untuk ABCD misalnya gitu. Ya dia pura-pura aja, maksud sih lupa mbah misalnya gitu. Nopo dek kan ngutangnya kalau ngibadah kalau wah iya bener lah kan akhirnya kan terenyuh lagi itu kan, akhirnya memberikan hutang padahal tujuannya yang mau mengutangi ini yo niatan dalam hatinya tuh walaupun di samping satu memang kebutuhan tapi ada niatan yang berbeda. Ini masalah ya. Maka di dalam Islam tuh kalau orang yang mau berhutang dengan tujuan atau niatnya berbeda, arti niat berbeda tuh mungkin jadi niatnya tidak mau bayar gitu ya, atau menunda-nunda pembayaran, ini hukumnya udah haram. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia,
Kan kita sudah sering dah melihat ya, atau mungkin mengalami orang nih menghadapi orang yang mau mengutang kan alasannya macam-macam. Wah, ini begitu, begini begitu ya kan. Alasan apakah itu dibuat-buat atau tidak, yang penting banyak alasan, gitu kan. Dan mesti juga penuh dengan janji-janji manis. Ya. Seminggu lagi mesti tak bayar wes. Kan gitu. Isinya mungkin janji-janji wae gitu kan. Ya. Janji manis. Sampai pada waktunya belum. Alasan ini, alasan itu. Ini bahayanya di sini. Sobat Dimas Jajeng yang berbahagia, maka kalau kita memang terpaksa akan berhutang karena memang satu keperluan yang tidak mungkin tidak harus segera. Niatan dalam hati kita ini harus diniati itu untuk apa? Untuk supaya kita tuh pasti akan membayar gitu loh. Diniati untuk membayar. Apalagi kalau sampai dicatat nanti jatuh temponya kapan, harus diusahakan, dipastikan untuk membayar. Harus ada niat ini dulu. Karena kalau kita tidak niat membayar, ingat di dalam hadis besar Nabi besar Muhammad SAW, Rasul bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adallahu an. Wa man akhadha yuridu islafaha aslafahullah." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang artinya apa? Barang siapa yang mengambil harta manusia, atau dalam arti itu berhutang maksudnya, dengan niatan ingin melunasinya, maka Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya, maka Allah akan membinasakannya. Hati-hati. Jadi niat awal kita kalau kita mau berhutang dan kita punya niat untuk melunasi atau mau membayar, mesti itu akan ada jalannya terus. Dilalah kaya ono wae jalane kita dapat rezeki dari mana dan bisa bayar hutang. Karena niat awalnya, karena udah dijamin di sini. Rasul sudah bersabda seperti itu. Dan itu pasti benar. Namun sebaliknya, kalau di awal niatnya saja sudah ngapusi, gitu ya, mau ngakalin, niatannya mungkin malah setengah-setengah. Saya sudah aku punya uang ya tak bayar, nggak punya uang ya se, kayak konco ape kan. Ini udah niatannya seperti itu, hati-hati. Ancamannya itu tadi. Allah itu akan membinasakan. Membinasakan di sini tuh macam-macam, artinya sangat luas. Boleh jadi dia untuk mendapatkan rezeki itu sangat sulit. Ya, mau kemana mentok, mau ke sini mentok, cari keuntungan nggak dapat, ya jualan nggak laku. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.